Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan internasional. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Deni Ulan Suciati, Devi Aprilia, Dewi Holifah, Dania Nur Indah, Doni Andrian, Eka Luba Batul, Elia Nur Hasanah, Esti Wahyuning Tias, Faik Maulana Wafi, Farid Abidin, dan Fauzan Rifki. Berikut penjelasan dari kelompok kami. A. Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan untuk memecahkan masalah-masalah internasional, khususnya masalah moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utamanya pada waktu itu berfokus untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita Perang Dunia II. Bantuan Bank Dunia selanjutnya dialihkan untuk bantuan pinjaman terhadap proyek-proyek produktif kepada negara berkembang yang menjadi anggota Bank Dunia. Bantuan yang diberikan Bank Dunia semakin beragam, mulai dari pembangunan jalan, pembangkit tenaga listrik, pembangunan pelabuhan, telekomunikasi, pengembangan dunia pendidikan, dan bidang-bidang lainnya yang sesuai tujuan Bank Dunia. Sumber-sumber dana Bank Dunia diperoleh dari Bank Dunia sendiri, pemerintah-pemerintah asing, dan modal swasta. Asal mula Bank Dunia adalah dari International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. IBRD didirikan untuk memecahkan masalah moneter dan masalah keuangan lainnya. Pendirian Bank Dunia pada tahun 1945 bersamaan dengan berdirinya IMF atau International Monetary Fund. Bank Dunia mulai melakukan kegiatannya sejak tahun 1946. Selanjutnya, Bank Dunia saat ini memiliki dunia keanggotaan, yakni meliputi yang pertama International Finance Corporation atau IFC, merupakan lembaga yang memberikan bantuan kepada sektor swasta di negara berkembang. Dan yang kedua adalah International Development Association atau IDA. IDA lebih tertuju kepada pemberian bantuan negara miskin dengan persyaratan yang lebih mudah. Dengan catatan, persyaratan untuk menjadi anggota Bank Dunia terlebih dulu harus menjadi anggota IMF dan persyaratan yang lainnya. Selanjutnya ada IMF. Kelahiran IMF bersamaan dengan kelahiran Bank Dunia yaitu pada 27 Desember 1945. IMF lahir setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pada saat itu 44 negara hadir berunding untuk mendirikan IMF dan Bank Dunia. Hasil perundingan ini merupakan kompromi antara White Plan dengan Keynes Plan sebelumnya. Struktur organisasi IMF terdiri dari para anggota di mana pimpinannya dipegang oleh Board of Governors, seorang gubernur dan seorang pengganti yang ditunjuk oleh masing-masing anggota. Dewan ini memegang kekuasaan tertinggi dan biasanya dewan melakukan pertemuan setahun sekali. Sebagian dari tugas dan kekuasaan didelegasikan kepada eksekutif direktur. Dialah yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari di mana jumlahnya sebanyak 12 orang yang dipilih dan diangkat dari anggota IMF. Tidak semua tugas dan kekuasaan diserahkan kepada eksekutif direktur. Kekuasaan dan tugas yang masih tetap dipegang oleh Board of Governors adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan anggota IMF baru. Yang kedua, peninjauan kuota masing-masing anggota. Yang ketiga, hak untuk menarik keanggotaan seseorang. Pendirian IMF didasarkan kepada beberapa tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Article of Agreement. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Yang kedua, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Yang ketiga, berusaha meniadakan competitive depression dan mengusahakan tercapainya stable exchange rate. Yang keempat, menghilangkan exchange restriction. Yang kelima, membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara yang lainnya. Yang keenam, mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF. Kemudian, kegiatan IMF diutamakan untuk membantu negara-negara anggotanya melalui bank sentral masing-masing anggota IMF. Keanggotaan IMF mengucurkan bantuan berupa kredit melalui bank sentral mengingat bank sentral memegang peranan penting dan
pengambil kebijakan keuangan tertinggi di negaranya. Sumber pendanaan IMF berasal dari sumbangan para anggotanya yang dikenal dengan kuota. Sumber ini didapat berupa emas atau valuta masing-masing anggota. Besarnya kuota dihitung berdasarkan mata uang US dollar. Selanjutnya, kuota ditinjau setiap 5 tahun sekali dan disesuaikan dengan kebutuhan dari anggota masing-masing serta kebutuhan perdagangan internasional. Di samping itu, para anggota diwajibkan pula untuk membayar iuran kepada IMF. Saya Dania Nur Indah akan menjelaskan mengenai materi Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank. Bank Pembangunan Asia didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan pendiriannya adalah untuk membantu negara-negara Asia dalam memperoleh pinjaman uang serta sebagai kerjasama ekonomi dan pembangunan antar negara Asia sendiri. Tugas dari Bank Pembangunan Asia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di benua Asia, serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang dengan sesama anggota. Sumber dana Bank Pembangunan Asia sebagian besar didapat dari negara-negara Asia, dan untuk sisanya didapat dari luar negara Asia. Saat ini, anggota Bank Pembangunan Asia tidak hanya dari negara Asia saja, akan tetapi juga berasal dari negara non-Asia. Kegiatan Bank Pembangunan Asia adalah memberikan bantuan pinjaman untuk berbagai proyek, baik dalam mata uang lokal maupun mata uang asing. Yang kedua, memberikan bantuan teknik seperti penyediaan jasa konsultasi dan penyediaan jasa tenaga ahli. Selanjutnya adalah Bank Pembangunan Muslim. Ide awal dari pembentukan Bank Islam Internasional adalah guna untuk memayungi sistem keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia, yang bertujuan untuk yang pertama diajukan oleh Mesir pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam atau OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember tahun 1970. Isi dari proposal tersebut mengusulkan sistem keuangan yang selama ini didasarkan kepada bunga harus diganti dengan sistem kerjasama dengan skema bagi hasil, baik bagi untung maupun rugi. Hal-hal yang terkandung dalam usulan tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah mengatur transaksi komersial antar negara Islam, mengatur institusi pembangunan dan investasi, merumuskan masalah transfer, clearing, serta settlement antar bank Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu. Yang keempat adalah membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara-negara Islam. Yang kelima adalah mendukung upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam. Yang keenam adalah mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat. Yang ketujuh adalah mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam. Dan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara Islam yang berfungsi sebagai mengatur investasi modal dalam hukum syariat Islam. Yang kedua, menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam. Yang ketiga, memilih lahan atau sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya. Yang keempat adalah memberikan saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam. Rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islam Development Bank disetujui pada Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975. Modal dasar pendirian IDB adalah 2 miliar dinar Islam. Keanggotaan IDB seluruhnya adalah negara-negara yang terhubung dalam OKI. Saat ini IDB memiliki jumlah anggota sebanyak 43 negara yang tugasnya memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, selebihnya kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kurang penjelasannya. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.